Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi ini kita akan belajar gimana, saya yakin bukan belajar sih, kita saya kenalkan aplikasi Udo. Ini Udo yang online. Ini Udo yang online. Kemarin saya sudah ngasih tugas ke kalian. eh, ada dua kemarin kalau nggak salah untuk anak-anak ASEA. Itu kalian buat aplikasinya sama ini ya, membuat websitenya. Kemudian yang kedua, kalian membuat data akunnya. Oke, kalian buat website. Yang perlu kalian ketahui, Odoo itu sebenarnya masih bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan dalam artian gini. Kalau kalian punya perusahaan, kalian itu tidak perlu gunakan yang online. Kamu boleh download aplikasinya, kemudian diinstal di komputer kalian. Kemudian kalian atur mau dikembangkan seperti apa. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena ini modelnya ERP. ERP itu dia open source. Kalian bisa kembangin sendiri. Sekarang Odoo itu sudah ada Odoo versi ya di sini nih. Sekarang itu sudah ada Odoo versi 18. Sekarang sudah ada Odoo versi 18. Dan ini source code-nya ini itu bisa di-download sehingga bisa diletakkan di Windows. Tapi kita nggak bicara itu dulu karena anak akuntansi nggak ngomongin ini. Ini nanti kalau kalian sudah bisa jadi programmer, paham pemrograman, kamu mainannya di sini. Tapi kita nggak ngomongin ini. Kita ngomongin gimana kita bikin akun Odoo untuk kebutuhan kita. Pertama, kita tinggal use gratis ya, pilih seperti ini. Karena di sini kalau kita gratis, kita bisa membuat satu perusahaan, satu aplikasi, user tanpa batas. Tanpa batas itu maksudnya, kalau kemarin kalian sudah nyoba untuk bikin satu akun, maka satu akun itu mau diotak-atik seperti apapun juga, ditambah, dikurangi, itu bisa. Tapi itu hanya untuk satu entitas. Satu entitas itu untuk satu perusahaan. Beda kalau kemarin kalian gunakan Accurate, itu satu akun bisa kalian nambahin beberapa database kan? Nah, kalau di sini nggak bisa, dia hanya untuk satu perusahaan. Tapi ini tanpa batas. Kalau Accurate itu ada batasnya. Dia 1 bulan setelah 1 bulan kamu bisa nggak bisa nambahin transaksi lagi. Kamu harus bayar. Nah kalau ini enggak. Nah kita akan coba gratis ya. Kita akan coba gratis. Sebelum kita ke sini, kamu boleh lihat di sini apa sih kelebihan dari Odoo. Di Odoo itu dia satu aplikasi, nih satu aplikasi, tapi dia bisa mengcover banyak kebutuhan. Bikin website ada. Websitenya saya pingin website apa? Misalnya website e-commerce. E-commerce itu biasanya kayak Shopee dan sebagainya, itu kita bisa. Saya pingin bikin website kayak untuk sekolah, e-learning, itu juga ada. Saya pingin bikin website untuk curhat atau untuk forum diskusi, itu juga ada. Untuk live chatting, itu juga ada. Sama seperti kalau kalian pingin WhatsApp. Nah, kamu bisa bikin WhatsApp khusus dengan Odoo ini. Untuk penjualan juga ada di sini. Bikin penjualan, bikin post. Post ini biasanya dipakai kalau kalian di Matahari atau di Indomaret, kalian tahu kasirnya melayani, ada aplikasinya kan? Dia klik ngetik ngisikan kode barangnya otomatis keluar. Nah, aplikasi itu biasanya kita sebut sebagai aplikasi POS, Point of Sales. Nah, ini bisa pakai ini. Oke, ini. Kemudian ada juga nih finance-nya. Nah, yang nanti anak-anak akuntansi fokusnya akan di sini. Hari ini kita akan coba bikin akunnya, bikin
bikin data perusahaannya untuk di akuntansi ini. Kita mengenalkan dulu nanti di akuntansi seperti apa. Di samping itu, di EODO itu juga ada dokumen, spreadsheet, tanda tangan, itu juga ada. Dokumen ini nanti di sini sama seperti kalau kalian gunakan Office 365. Atau kalau kalian gunakan Google itu ada pilihan Google Word, Google Doc, sorry, kalau yang kayak Microsoft Word itu Google Doc. Nah, tapi di sini di Odoo dokumen ini dia sudah seperti itu. Nah, kamu bisa nambahin data itu lewat sini. Tapi kita nggak belajar ini. Spreadsheet juga. Bahkan untuk bikin tanda tangan dia sudah atur. Sekarang itu mungkin sekarang masih belum masif digunakan. Nanti ketika kalian membuat tanda tangan digital itu bukan kamu tanda tangan kemudian selama ini yang kamu lakukan tanda tangan di foto kemudian dibikin file PNG-nya, background-nya dihilangin, ditempelkan di dokumen kalian. Bukan seperti itu. Tanda tangan digital nanti dia harus ngarah ke link kemana. Otorisasinya ada. Sama kalau kalian belajar Cortex pajak, untuk bisa membuat tanda tangan digital, itu kalian harus verifikasi dulu. Nah, di Odoo juga sudah nyiapin tanda tangan digitalnya. Tapi kita nggak bermain di sini nanti. Inventaris itu juga ada sendiri, manufaktur juga ada sendiri. Ya, sehingga nanti kalau ada perusahaan bikin perhitungan biaya itu sudah terinci, terpisah dia. Kalau orang-orang HRD gimana ngerekrutmen, formnya harus dibuat seperti apa, itu ada sendiri pakai Odoo. Kemudian cara ngerekrutmennya seperti apa itu nanti form-formnya sudah disiapin di sini. Kita tinggal otak-atik di sini nanti. Oke, itu banyak ya. Hanya kita nggak mainin di sini dulu. Dan aplikasi yang ada ini open source. Yang ada di sini karena dia online, dia dibatasi. Kenapa ada harganya? Ini kan ada harganya ini. Kamu lihat di sini. Ini ada harganya. Kalau hanya satu aplikasi itu gratis. Tapi kalau lebih dari satu aplikasi dia berbayar. Itu berapa itu per bulan? 110. Sehingga kalau setahun sekitar 1,5 juta. Oke. Kenapa harus berbayar? Karena kita sewa server. Nah, kita sebenarnya bisa bikin server sendiri, diletakkan aplikasinya ini di server kita. Tapi kita nggak belajar itu. Kita nggak belajar gimana menginstal Odoo di komputer kita. Kita nggak install itu. Kita nggak belajar itu. Bukan ranah kita. Kalau anak RPL mungkin ya. Tapi berhubung kita bukan anak RPL, kita nggak belajar itu. Tapi kita akan belajar di akuntansinya. Caranya gimana? Kita coba gratis seperti ini. Kemudian kita klik akuntansi. Kita pilih ini. Oke, kita pilih akuntansi, klik lanjut. Kita isikan nama perusahaannya. Kita coba pakai Zamplik. Oh, ini nama perusahaan. Ini nanti kaitannya karena nanti ada link nama websitenya, arah linknya itu nanti akan muncul di sini. Tahu misalnya bikin Zamplik deh. Setahu saya Zamplik saya sudah bikin sebelumnya. Oh belum. Emailnya pakai ini. Saya kebetulan lagi aktif pakai email ini. Oke, ini boleh diabaikan. Kita mulai. Oke, sorry. Nomor teleponnya. Sudah. Kita saat ini sudah siap satu akun untuk satu perusahaan di Odoo.
Oke, ini harus diaktifasi. Aktivasinya gimana? Cek di email. Nih, iya. Kita daftarin emailnya apa. Oke, kita klik ini untuk aktivasi. Nah, ini tinggal kita ngasihkan password. Enggak, satu email, satu perusahaan. Itu bedanya Udo dengan Accurate. Tapi ada kelebihannya. Satu email, satu perusahaan. Kelebihannya di Udo itu eh, tidak ada pembatasan. Gratis selamanya. Nggak dibatasi waktu. Kalau Accurate dibatasi waktu dan harus bayar. Nah, kalau ini enggak. Selama satu perusahaan ini dia nggak bayar. Oke, kita lewati. Nah, kita tinggal klik kunjungin. Udah, kita sudah masuk di. Nah, standar ketika kita daftarkan akuntansi, maka kita punya pengaturan ini. Kita punya pengaturan ini. Nah, nanti kita bisa nih pengaturannya. Ini pengaturan akun. Nah, nanti yang biasanya kuncinya ketika kita menggunakan data akuntansi, saya langsung masuk di akuntansi ini. Nih, kita lihat tampilan akuntansinya. Sama seperti kalian belajar Accurate, belajar Mayok, kebetulan kalian nggak pernah belajar ya. Di Accurate ada data pelanggan. Kemarin kita sudah belajar data pelanggan. Ini kamu bisa nambahin nanti di sini. Data pemasok, di sini ada yang ini, data akun nanti mainnya di sini. Nah, tinggal kan ini permainan tampilan menu ya. Kalau yang di Odoo tampilannya kan seperti ini. Dashboardnya Oke. Nah, nanti tinggal nambah-nambahin aja. Oke, kartu piutang itu nanti tinggal nambahin. Dan salah satu kelebihan di sini, kalau kita ada tagihan, daftar tagihan, itu dia sudah bisa bermain dengan AI. Tinggal di-upload, diletakkan di sini, ditarik, dia otomatis akan baca nanti. Nanti di sini kamu lihat. Nih, nanti tinggal tarik lepas, di drag drop. Kamu ngunggah daftar tagihannya, itu tinggal di-upload. Hanya memang hari ini kita tidak belajar itu dulu. Yang hari ini saya harus memastikan anak-anak SJA sudah bisa membuat akun Odoo untuk keuangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, nanti untuk konfigurasi apa? Data baru mana? Enggak, bukan ini. Oh, ini nanti dari data konfigurasi ini kan masih belum dikonfigurasi. Nambahinnya memang di sini. Nambahinnya nanti di sini. Nih, kayak data bank. Kan daftar akun banknya kan kalian belum punya. Sama seperti di Accurate, akun bank, akun piutang, akun kan harus kalian siapin. Jurnal pembelian, nanti pembelian itu kalau misalnya di Mayop itu kan ya kita ngatur link akunnya kan. Penjualan itu nanti ada akun piutang, ada akun daftar pelanggannya, itu kan harus disiapin. Nah, pada saat kamu ngeklik ini, itu kamu nyiapin nanti data pelanggan, karena data pelanggannya kan masih belum disiapin. Oke. Baru itu nanti untuk transaksi kalau yang ini. Selebihnya nanti kita akan bermainnya di sini. Pengaturan akun, ini bagian akunnya. Nih, pengaturan akun kan, ada proses importnya juga.
Sama seperti di Ecorit kan nggak gitu. Makanya di Ecorit semester kemarin saya ngajarin ke kalian proses import biar kamu paham lah. Oh ternyata gampang ya. Saya nggak pingin bikin kamu pusing duluan dari awal. Tapi di semester ini saya kan tidak meminta kamu proses import, tapi kamu harus entry satu-satu kan. Nah ketika entry satu-satu kan kamu sekarang sudah tahu alur prosesnya kan. Nah tuh nanti ketika kalian menggunakan Odoo juga bersama. Odoo bisa import kan? Kenapa? Iya, impor kontak kan macam-macam. Karena ini data akuntansi impor kontak kan data kontak, nanti ada daftar akunnya. Nanti data pelanggan juga sama. Di data pelanggan juga ada prosesnya juga. Nih baru. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada di sesi ini saya cukupkan dulu. Nanti dilanjut sama materinya Bu Nur. Import gagal itu biasanya daftar akunnya beda. Beda gini, kalau makanya kan kalau soalnya itu nggak sesuai, itu biasanya gagalnya gini. Di daftar, misalnya data pelanggan. Data pelanggan itu ada nama, ada kode customer, kode pelanggan, nama pelanggan. Nah, di file importnya itu bukan nama pelanggan, misalnya disebutkan lain. Nah, itu kadang bisa bikin gagal. Atau ada nama, kan kuncinya di header. Nah, headernya itu kadang beda. Nah, beda kan? Nah, ketika beda, itu biasanya yang bikin gagal ada akun-akun yang sama. Kadang dia nggak bisa tertindih. Iya, harus ditentukan. Tapi kan istilahnya apa yang mau diimport kan harus sama. Harus sesuai. Oke, gitu dulu ya. Pastikan anak akuntansi sudah, anak HSA sudah bisa membuat membuat satu akun di Odoo. Oke, saya kira cukup dulu untuk sesi ini. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.